Oke, balik lagi bersama gua. Ya, gua di sini bakal membahas konflik Iran vs AS dan Israel. Pada saat ini, dunia sedang menghadapi eskalasi konflik yang sangat serius di daerah Timur Tengah, tepatnya di bulan Maret 2006. Nah, untuk situasi ini merupakan salah satu ketegangan geopolitik paling tajam dalam beberapa tahun terakhir, yang melibatkan konfrontasi langsung antar kekuatan besar. Untuk konflik utama itu adalah konflik Iran vs AS dan Israel. Target utama Israel menyerang Iran yaitu adalah pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, yang telah wafat dalam serangan tersebut. Untuk perang Rusia dan Ukraina, konflik ini juga memanas. Perang Rusia dan Ukraina ini dialihkan juga ke dalam Timur Tengah dengan bersamaannya antara perang Iran vs AS dan Israel. Untuk dampak global bagi dunia itu apa, guys? Untuk dampak global yang terjadi peperangan saat ini yaitu harga energi ini, guys. Untuk harga energi ini pasti mengalami namanya inflasi besar-besaran. Untuk pasar keuangan yaitu IHSG, IHSG dan pasar saham global. Nah, untuk saham ini kemungkinan ya bakal kena juga akibat konflik ini. Ya, nggak saham juga, tapi buat kripto, emas, itu dia pasti bakal kena. Nah, juga udah sempat gua rangkum ya, untuk analisa pasar saham saat ini. Nah, masuknya Maret, IHSG mengalami volatilitas tinggi dengan kecenderungan melemah. Nah, dia sekarang di harga 8.100. Nih, untuk saham terbaik ya di saat konflik Timur Tengah sedang memanas, saran buat gua, saham yang bakal itu pasti saham energi, saham berjenis energi. Kalau lo mau tahu, searching aja, cari jenis saham energi di Google, atau misalnya kalau lo punya aplikasi Stockbit, Pintu atau Ajaib, itu bisa cari aja. Nah, juga itu dia ada saham, cari saham energi. Nah, gue saranin lu belinya saham energi atau saham properti. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Saham energi ini berpengaruh dengan permasalahan yang ada di Iran, di negara Timur Tengah ya. Nah, kenapa jadi itu ya, guys? Untuk kondisi saham terbaik dari sektor energi, nah ini gue bilang saham sektor energi dan komoditas seperti NDCE, PBA, dan saja menjadi pilihan menarik karena diuntungkan oleh kenaikan harga minyak dan gas minyak. Untuk saham perbankan, BMRI dan BBCA tetap menjadi fundamental kuat. Jadi saham perbankan ini kemungkinan naik, tapi nggak terlalu tinggi ya volatilitasnya. Tapi kalau emas antam, gue lihat dari chartnya dia bakal naik ke sekitar 7.000 US. Jadi ya, ini gue boleh kasih tahu nih, untuk gold saat ini di harga 5.300 ya, memiliki penurunan yang secara signifikan ya, nggak terlalu besar juga, tapi dia pasti bakal rally ke 7.000-an, 1,20. Nah, dia baru minus lagi update terbaru emas. Tapi untuk Bitcoin nih, yang tanya Bitcoin bakal naik ke berapa, bang? Untuk Bitcoin dia kemungkinan bakal balik arah ke 100.000, tapi lumayan juga sih. 100.000 juga kemungkinan akhir tahun ini kalau untuk Bitcoin. Untuk emas kemungkinan antara pertengahan tahun ini atau akhir tahun ini. Dan market cap apalagi sih selain gold dan Bitcoin yang bakal naik itu,
yang bakal naik yaitu Ethereum ya, dengan harga 1.900 USD, Solana, terus ada juga BNB. Di sini BNB. Nah, BNB dia bakal naik, pastinya berpengaruh karena ada konflik ketegangan di Timur Tengah. Terus juga Hyperliquid, Hyper ini dia bakal naik, kemungkinan naik ya. Hyperliquid. Nah, Hyperliquid dia, oh ini bukan Hyperliquid ini guys, ini Hyperliquid biasa, cuman pastinya dia ada. Untuk daftar, oh ini guys, market guys, ini ada market. Ini kemungkinan ya, kemudian ini bakal naik juga Hyper, terus juga Bitcoin dan altcoin lainnya pasti bakal naik juga. XRP kemungkinan kurang tahu ya buat yang hold XRP. SUI kemungkinan bakal naik karena ketegangan politik ini. Terus juga untuk saham, nah kalau untuk saham itu kemungkinan saham bumi, oh ya PT Gas, PGAS ya kan, PGAS dia bakal naik. PTGS, gas dunia, minyak dunia. Terus juga saham Mas Antam dia bakal naik juga. Terus juga kemungkinan nih untuk energi, untuk teknologi ya, untuk teknologi ini kemungkinan ini saham Goto, Arto, dan MDKA. Dia ini seringkali memicu emiten yang lumayan tinggi, yang cukup tinggi ya. Di sini potensi cuannya lumayan sih kalau untuk saham teknologi ini. Juga untuk saham perbankan, nah itu kemungkinan BBCA, BBRI dan BMRI ini bakal naik pasti, tapi nggak mungkin langsung naik sekian puluhan persen naik, enggak. Dia bakal naiknya itu kemungkinan pelan. Ya mungkin akhir tahun ya. Sekarang harga saham energi kemungkinan lewat di harga 505 rupiah per lot. Oke, per lot, maaf, bukan per lembar, per lot. Satu lot itu kan 100 lembar. Nah ini untuk bumi. Nah ini bumi ini dia bakal naik sini tuh ya, kenaikannya 2,42% dari harga 248. Ini pakai indeks energi, ini tuh jenis saham energi dia bakal naik. Cuman ini gue masih heran, ini kan energi apa diturunin jauh banget gitu guys, persennya tuh terlalu tinggi di angka 20%. Apa coba, apa ini saham retail gitu? Biasanya kayaknya nggak mungkin ya. Untuk itu apalagi cukup sih untuk saham yang berpotensi tinggi seperti energi, komoditas. Jadi kesimpulannya sekarang, jenis saham apa yang bagus gue sebutin. Jenis saham energi seperti bumi, dewa, terus juga ini ada PT Indika Energi, terus juga Mas Antam juga bakal naik. Terus juga energi Mega Persada ada di minus ya, mungkin dia bakal naik lagi ya di harga berapa per lotnya. Terus juga emas tuh bakal naik 7.000 antara pertengahan tahun ini atau akhir tahun 2026 nanti. Kalau untuk Bitcoin dia bakal naik di harga $100.000 di akhir tahun ini atau awal tahun nanti. Tapi kemungkinan akhir tahun ini sih, tapi sampai akhir tahun ini Bitcoin bakal naik $100.000. Untuk Ethereum dia bakal naik ke 5.000, yakin gak yakin harus yakin. Solana dia bakal naik ke harga $120. Untuk BNB kemungkinan bakal naik ke harga $2.000 di akhir tahun ini, karena sempat tahun 2025 dan bulan Januari 2026 kemarin sempat memiliki kejadian yang cukup memicu ya buat pasar keuangan gini nih. Gue juga sempat terungkat
Tapi gue nggak terlalu ini banget lah pokoknya. BNB pas naik, Bitcoin naik, Ethereum naik, ya mungkin Bitcoin naik $100.000, tapi altcoin lainnya mungkin naik, tapi nggak semuanya naik. Jadi cuma beberapa yang naik, kayak BNB, Solana, Ethereum, terus juga SUI dia naik, Hyperliquid dia naik, dan cukup itu aja sih yang bakal gue kasih tahu. Jadi buat para trader atau investor yang mau nge-hold, silahkan. Jadi dari sekarang mumpung lagi ada konflik perang dunia ketiga terjadi, apa dampaknya? Ya itu dampaknya saham naik. Tapi nih prediksi gue akhir tahun ini atau setelah tahun ini, BBM kayak Pertamina, Pertalit, terus juga Dexlit, pertama tuh gue dia bakal naik BBM-nya. Ya karena kan minyak bumi yang ada di Indonesia itu kan cadangan udah mulai menipis kan. Dia juga sempat diimpor dari luar negeri juga. Dan pasti dia bakal naik juga BBM yang Pertamina nih. Misalnya Pertalit dari harga 10.000 dia bisa naik di angka 11.000 atau 12.000 per liter. Tapi akhir tahun ini fix dia bakal naik. Buat Pertamina ya, buat Pertalit pertama mungkin di 15.000. Tapi juga untuk harga minyak nih kemungkinan di Idul Fitri nanti dia bakal naik. Misalnya sekarang seliter harganya 24.000 ya seliter. Tapi gue nggak tahu. Misalnya seliter di harga 20.000 atau 25.000, dia pasti bakal naik ke angka 40.000 atau 30.000 lebih ya kalau nggak salah per liter. Kayak minyak kelapa atau minyak bumi atau minyak goreng segala macam semua bakal naik. Harga pokok juga naik, bakal mengalami inflasi yang cukup signifikan. Oke, itu aja pesan dari gue. Mau lu percaya atau enggak, tapi itu udah di depan mata. Ada perang dunia, minyak bumi naik, terus juga pasar keuangan rukat, dan inflasi juga terjadi di mana-mana. Emas juga bakal naik ke $7.000. Terima kasih.